Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita mau belajar nyetir mobil ya. Pak Aldi ini karyawan baru di perusahaan kami. Jadi saat ini kita mau ngasih pelajaran bagaimana mengendarai mobil manual dengan cara yang cepat, singkat, dan pasti bisa. Ikuti terus video sampai selesai dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Kartono Putra. Dadah. Kita sekarang menuju ke lapangan apa namanya? Stadion ya, Stadion Kota Madiun, teman-teman. Kita mau coba belajar nyetir mobil. Sebelum kita mulai pelajaran bagaimana nyetir mobil, kita seharusnya paham dulu tentang bagian-bagian yang ada di dalam mobil dan juga di luar mobil. Ini interior mobilnya, Mas Aldi perlu tahu ya. Ini kondisi setirnya, kemudian ini belnya di sini, itu, kemudian kuncinya ada di sini, kemudian spion, spionnya ya, ini udah elektrik, ini pengaturnya di sini. Nah, jadi kalau naik mobil itu pastikan begitu masuk kita setting spion, apakah kurang naik, kurang turun, kurang kanan, kurang kiri, setting dulu. Kadang kan yang pakai driver berikutnya beda-beda kan, mungkin dia lebih tinggi, lebih pendek, adjustmentnya beda. Ini di sini mas setirnya. Ini L tuh kiri, R nya tuh right kanan. Ini tinggal ngatur ya. Oke, ini spionnya nanti diatur. Kemudian di sini perlu tahu juga ini power window ya, di sini. Ini untuk yang kiri, ini belakang dua. Ini untuk kuncinya. Oke, kemudian ini persneling di sini. Ada mobil juga yang persnelingnya ada di bawah sini, dia tengah. Kebetulan di Sigra dia nempel di dashboard. Oke, terus kemudian giginya di sini ada tulisannya dua, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian R-nya ke kanan ini. Sudah ada panduannya sebenarnya ya. Tinggal masukin nanti giginya. 1, 2, lurus sini. 3, 4 ya. Pengaturan AC di sini. Ya, ini untuk pengaturan blower. Ini semakin kanan semakin dingin. Itu kemudian handrem ini juga penting nih, handrem kalau darurat gimana nggak bisa kontrol, di handrem aja gini ya, ini handrem. Oke, kemudian di bawah itu ada 3 pedal, yang kanan gas, yang tengah ini rem, kemudian yang kiri kopling. Kalau mobil matic koplingnya nggak ada, berhubung ini manual, koplingnya di sini. Oke, terus yang paling penting juga bagaimana ngatur posisi duduk nanti ya, sesuaikan dulu, dipas-pasin, terus kemudian habis duduk dipas-pasin, kemudian sekali lagi spion ya, kanan kelihatan semua, yang sebelah kiri juga kelihatan, karena yang kiri buat mengukur nanti jarak yang ada di kiri. Kemudian spion belakang Mas Aldi, ini juga perlu dicek nih. Ini untuk melihat benda yang ada di belakang, ada orang nggak, ada benda apa nggak di sana. Kebetulan ini sudah ada sensor parkirnya, jadi kalau ada benda di belakang dia akan bunyi tit gitu. Oke, ini kita coba cek ya di luar dulu ya. Kita mau ngecek bagaimana ukuran mobil supaya dapat gambaran mobil ini seberapa panjang. Karena kita kadang kalau biasa pakai motor itu kan bawahnya 1 ya. Kalau mobil bawah 1, kita separuh bodinya di kiri. Jadi perkiraan kita ngebawa 2 bodi jadi 1, kita dipakai yang kanan. Kita lihat belakang yuk. Ya sorry, kita lihat luar dulu. Nah, kita lihat ini mobil kita hidungnya segini ya. Jadi bisa perkiraan ini kira-kira ya 1 meteran ya, mungkin dari jarak sini ya. Kemudian ya lebih ya. Kemudian panjangnya karena ini MPV cukup panjang ya, lebih panjang dari city car ya. Seperti ini kondisinya ya. Mas Aldi silahkan masukin kabinnya biar saya pandu. Oke, yuk. Masuk dulu. Yang pertama diatur posisi joknya. Coba pas-pasin. Nah, ini sudah maju pas. Kemudian sekarang diatur posisi ketegangan sandarannya. Nah, itu di. Nah, coba pas-pasin. Coba pandangannya ke depan gimana? Cukup. Nah, kemudian
karena mungkin baru pertama, sebaiknya saran saya sendalnya dilepas saja ya. Jadi nggak usah pakai sendal supaya dapat feel-nya ya. Nanti kalau udah lancar baru pakai alas kaki. Ya, ini mempermudah kita supaya mendapat feel seberapa harus kita tekan gasnya, seberapa harus tekan koplingnya dan lain-lain. Oke, kemudian coba atur spionnya. Coba lihat apakah sudah kelihatan di sebelah kanan. Sudah kelihatan, kalau sudah cukup. Kemudian yang sebelah kiri juga diatur. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Spionnya boleh dinaikin aja Mas. Kok spion apa? Ini ya, Windowsnya. Oke. Oke, yang saya lakukan kalau nemenin teman-teman lagi belajar adalah saya sebagai pengajarnya, ya, instrukturnya akan standby dengan handrem teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa sama si pengemudi, saya bisa membantu untuk menekan handrem ya, menarik handrem supaya mobil bisa terhenti. Oke, kemudian coba dulu pengenalan dulu ya. Coba gas dulu Mas, dirasakan gasnya. Gasnya mana? Oke. Oke, gas ya, lagi-lagi. Coba. Oke, lagi biar dapat feel-nya. Coba dulu gas-gasnya. Kemudian coba rem. Ah, pakai kaki kanan rem. Kaki kanan. Oh, kaki kanan, Kaki kanan, sudah ya, benar. benar. Nah, kaki kanan. Rem. Coba gas lagi. Gas. Oke, habis itu rem. Oke, kemudian kopling kaki kiri ini kopling fungsinya. Coba tekan koplingnya. Oke, lagi boleh biar perkenalan dulu. Oke, oke ya. Oke, sudah lepas. Oke, jadi prinsipnya hampir mirip seperti motor laki ya. Kalau motor laki kan begitu masuk gigi pasti tekan kopling kemudian lepas pelan-pelan kan. Iya. Bersamaan dengan lepas kopling dan lepas tarik gasnya kan. Gas. Berarti ini juga sama, konsepnya sama, cuma koplingnya motor di tangan, kalau mobil di kaki. Ya, hampir sama ya, bersamaan nanti. Siap. Kalau ini nanti nyobanya nggak perlu digas dulu, nggak apa, nanti dia akan jalan sendiri. Oh gitu, siap. Ya, jadi melepas kopling juga gitu, harus pelan-pelan ya, nggak langsung lepas, nggak pelan gitu, nanti bisa lompat mobilnya. Jadi mesti pelan-pelan ya. Oke, sekarang coba aja Mas, kopling begitu mau nambah persneling atau menurunkan persneling gigi ini ya, itu pasti harus dikopling dulu. Siap. Gitu ya. Coba sekarang dikopling aja dulu, Pol. Udah. Posisinya biar enak. Nah, gini ya. Jadi kaki tumitnya itu nyentuh di lantai supaya enak. Nggak gantung, kalau gantung nanti repot. Oke. Nah, kemudian masukkan satu. Gini, pelan, lepas pelan-pelan ya, pelan sekali. Pelan sekali. Oke, pelan sekali lepasnya. Lembut sekali. Lepas pelan-pelan, nggak perlu digas dulu, nggak usah beneran gas dulu. Oke, pelan-pelan dilepas, dia jalan. Oke. Nah, karena mobil ini nggak usah digas, ketika masuk satu pasti jalan. Nah, oke, pelan-pelan. Nah, ini karena Mas Aldi sudah suka touring motor ya, harusnya pembawaan untuk mengendarai itu ada PD ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, coba sekarang dikopling sama direm pelan-pelan. Kopling sama direm dikit. Rem pelan-pelan. Rem tetap dikopling. Sekarang nolkan. Tarik ke. Nah, udah ini netral ya, nol. Lepas koplingnya coba. Oke, ini tadi belajar maju. Sekarang belajar mundur. Mumpung kosong, sepi belakang. Lihat dulu di ini kaca. Oke. Sama, kopling dulu baru ini gigi mundur. Nah, sekarang Mas Aldi kopling full. Oke. Yuk. Nah. Sambil lihat kanan kiri sini. Yuk. Oke, ini belajar maju mundur dulu. Kalau dirasa terlalu kencang bisa dipakai setengah kopling, nggak apa-apa, masih belajar. Tapi kalau udah bisa hindari setengah kopling karena ngabisin kopling. Tapi terus aja nggak apa-apa.
Ini kita mundur teman-teman. Mundur. Ada kameranya, juga bisa dilihat di kamera. Ada barang nggak di belakang bisa kelihatan. Oke, stop mungkin. Kirim. Oke. Jadi posisinya tadi kopling dan rem ya. Kalau di rem tok akan mati dia ya. Tadi dikopling tetap dikopling. Kemudian sekarang coba maju lagi, tapi pelan-pelan kita muter ke sana kanan ya. Oke, seperti tadi Mas. Yuk, kopling gigi 1. Yuk. Lepasnya lembut aja, pelan-pelan. Oke. Ya, pelan-pelan. Oke, yuk. Sip. Oke. Mumpung sepi teman-teman, di sini lokasinya di Stadion Kota Madiun. Siang hari cukup sepi, kita bisa belajar santai aja sama saya, muter-muter. Muter tadi saya pelan-pelan. Terus oke. Ini langsung kanan. Nah, relax pokoknya. Habis kanan, banting kiri dikit-dikit. Kiri dikit. Oke, luruskan posisi mobil lah. Oke. Juga mau belajar tuh pijatnya. Nanti kita putar lagi sana. Wes bisa ya Mas. Alhamdulillah. Hah? Sedikit apa? Ini kalau udah biasa pakai motor laki ya, itu gampang pokoknya. Kalau yang belum pernah pakai motor laki itu mungkin yang perlu lama belajarnya. Oke. Sudah apa, terusin aja, muter lagi enggak apa. Rada melebar ke kiri supaya haluannya lebih luas. Oke. Ini masih belajar nggak apa, standby. Tapi nanti kalau sudah bisa, kaki itu nggak boleh nempel terus di kopling ya, karena nanti dia nggak kerasa sedikit-sedikit tuh akan makan kopling, cepat habis nanti. Begitu selesai pakai kopling, kakinya disandarkan di samping koplingnya. Oke, ini Mas Sahdi cukup cepat sekali belajarnya, karena memang secara mental mungkin berani ya, para anak muda dan biasa mengendarai motor laki teman-teman, jadi lebih gampang ya dibandingkan belajar yang belum pernah pakai motor laki sama sekali. Oke, sekali lagi cara belajar yang paling penting buat kita yang mengajari yang baru belajar itu cari tempat yang lapang teman-teman. Kalau bisa ya lapangan itu dipakai ya, karena selain safety juga akan lebih pede si pembelajarnya. Jadi PD-nya tuh kalau salah ngegas atau apa nggak mungkin nabrak. Sebenarnya ini juga lapangan cuman cukup sempit teman-teman, bukan lapangan ya, area parkir nih, tapi oke, adanya ini nggak apa-apa. Oke, ini teman-teman kita pakai gigi 2. Kalau udah jalan kita pakai gigi 2, karena gigi 2 itu dia lebih stabil ya. Karena gigi 1 memang jalannya dia lebih anjut-anjutan, jadi nggak stabil kalau dipakai belajar. Jadi kalau sudah jalan itu sebaiknya saya sarankan pakai gigi 2 supaya lebih stabil ya. Oke. Oke, coba kita berhenti di situ Mas. Yang dingin-dingin itu kita belajar muter-muter saja, muter maju, muter mundur nanti. Nah, ini posisi kanan, luruskan dulu kanan ya, lagi putar lagi kanan. Oke, berhenti sambil dikopling ya, kemudian dinetralkan, jangan lupa ya, netral dulu, cek dulu, udah. Oke, jadi biasa handrem. Oke, biasakan pakai handrem ya, supaya kita takutnya
tadi belum belum netral, biar nggak lompat. Pelan-pelan, setengah kopling kalau terlalu kenceng. Oke, kita belajar memarkir setengah kopling aja. Nah, kemudian oke, terus maju dikit. Oke, banting kiri setirnya. Kiri. Nah, kiri, banting kiri tuh kiri. Yuk, kiri lagi. Oke, stop. Ini masih miring, tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mundur. Nah, gigi mundur, paling kanan. Coba pelan-pelan. Ini setir lurusnya. Ya, gini, ya. Yuk, sekarang mundur. Mundur. Lihat kanan kiri atas atau kamera juga bisa. Siap. Ya. Banting kanan dikit biar lurus posisinya. Nah, oke. Yuk, terus. Mundur apa? Mundur lagi. Akhir mundur aja. Terus. Oke, stop. Rem, coba kopling. Oke, dinetralkan dulu. Oke. Nah, sekarang gantian kita coba parkir di bawah itu, yang teduh itu. Siap. Ya. Yuk. Arah mobil ke sana ya, Pak? Ya, arahnya ke sana. Masuk gigi. Turunkan dulu handremnya. Kemudian gigi 1. Ya, jalan sambil diputer setirnya ke kanan. Pelan-pelan. Kalau terlalu kenceng, koplingnya dimainkan aja setengah kopling. Nah, biar jalannya pelan-pelan saja. Oke, ya. Kiri lagi. Yuk, lagi tambahin kirinya. Oke. Kita di sini aja. Stop. Oke, kemudian dinolkan dulu. Nolkan, baru di handrem. Oke, sekarang mundur. Jangan lupa handrem dulu. Oh, iya. Handremnya dilepas. Udah mundur nih. Oh ya, mundur dulu sedikit. Yuk, ambil gas nggak apa kalau karena mungkin lubang tadi. Oke, cukup. Direm sambil dikopling boleh. Yuk, masuk gigi 1. Oke, kita muter ke kiri sekarang. Sana. Nah, ya tadi. Sekali lagi teman-teman, belajar nyetir mobil itu dibutuhkan yang pertama pemahaman akan mobil itu sendiri, dan yang kedua yang pasti butuh keberanian ya. Kalau terlalu takut juga tidak bisa. Kebanyakan ketakutan itu muncul kalau si pembelajar yang baru belajar itu takut kalau nabrak gimana. Nah itu untuk mensiasati itu alangkah baiknya belajar itu di tempat yang lapang. Kalau di lapang mereka akan sangat lebih percaya diri. Ya, mau ngegas, ngerem atau apa tidak ada yang dirugikan nanti kalau tempatnya lapang. Makanya saran saya yang baru belajar pertama kali sebaiknya memilih di lapangan. Yuk. Oke, sekarang kita belajar parkir mundur. Oke, gigi 1, maju dulu sana. Oke, parkir di tempat tadi ya. Siap. Oke. Cukup Bapak, mundur. Cukup. Siap. Cukup sekali ini. Yuk kita parkir di pojok sana. Yuk. Kira-kira dulu. Oke.
yuk. Pas-pasin tuh kanan kirinya. Oh, motor. Bos motor, weh, motor kelihatan motor. Kaget. Yo. Yo. Oke. Terus masih jauh. Oke, parkir di belakang mobil putih. Keren ya, Ford Ranger. Stop. Oke. Sekarang sekalian kita mundur parkir di tempat yang tadi. Siap. Yuk. Yuk. Parkir di tempat yang tadi, mepet ke kanan. Mundur Pak ini tadi. Yoi. Mundur. Banting kanan, Pol. Pol. Ada motor. Ada motor. Ini. Oh. Dari depan. Yuk. Pol. Oke. Teruskan pas gak ukurannya, sebelah kanan terlalu lebar apa enggak itu? Kayaknya masih berong Pak. Masih kurang ya, mungkin bisa maju dulu baru dilurusin lagi. Siap. Ini giginya masih. Oke. Cukup pepetin ke kanan. Nah. Masih jauh itu kanan. Cukup, stop. Oke. Coba lihat berapa jaraknya untuk kanan, masih jauh nggak? Masih kayaknya Pak. Kalau misal parkir di mall harus rapat-rapat dia. Coba ulang lagi ya. Maju lagi aja. Oh, maju dulu. Maju lagi baru nanti mundurnya banting kanan supaya nempel di yang kanan. Oh gitu, siap. Nah, oke. Yuk lihat spion kanan. Pelan-pelan. Lagi, yuk. Oke. Yuk, banting kiri, luruskan. Nah, yuk. Oke. Yuk, luruskan. Ya, cukuplah. Pokoknya kalau semisal terlalu kencang, koplingnya ditekan aja biar separuh kopling jalannya pelan. Oh iya. Ya. Oke, stop. Oke. Oke. Oh, ini masih nyala. Oh, Handrem. iya, belum. Handremnya kelupaan. Oke, kita sekarang lanjut ke jalan raya. Ambil kiri aja, jauh-jauh biar supaya kalau ada mobil atau motor kelihatan. Oh. Ada motor. Yuk. Udah sana. Ini. Lihat dulu Pak motor. Ya, stop dulu, masih ada mobil. Oke teman-teman, demikian video tutorial mengemudi dari saya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.